Berkah itu menurut gua pribadi ya, Ji, itu di luar lintas pulau keuangan. Oh, Jadi tidak hanya sebatas duit. tapi keberkahan itu juga meliputi tentang kemudahan, Oh iya, kelancaran, kayak gitu itu. Nah berarti butuh lah Iya, hidup. Karena berkah kadang juga bisa berarti cukup. ya itu juga bisa. Karena misalnya penghasilannya berapa tapi cukup buat ini itu. Ada yang penghasilannya banyak tapi nggak cukup buat ini itu. Ya itu juga ada juga case-nya kayak gitu. Ya, nah kita kan kalau ngomongin berkah berarti sepakat nih hidup butuh berkah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kita Rojo dan Denny di acara spekulasi. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang apa sih kalau misalkan prima. Oke, ya. Dalam keadaan prima ya kan. Ketika ada masalah ya semoga dilewati masalah dengan mudah dan lancar ya. Kita doain di hari yang baru, tahun yang baru ini kita menjadi kepribadian yang lebih baik lagi, ya kan? Ya. Untuk itu acara yang pertama, mari sama-sama kita dengarkan. Ini biasanya ini lu mengheningkan cipta. Nggak usah, Ji, kelamaan. Ya, jangan lupa dah. Pokoknya buat subscribe kita nih. Ya. Subscribe, like, dan share. Dibagiin ke teman-teman semua. Karena apa? Ditunjuk sama dia. Jadi gue pengen cerita tentang di sini kita bercerita tentang kehidupan ya, tapi gue pengen nanya sama kalian semua dan temen gue. Sebenarnya berarti gue nggak usah jawab. Ya lu juga kan? Ya, oke. Lu temen gue. Iya. Sebenarnya hidup itu kita hidup itu memerlukan keberkahan atau enggak sih? Oh, Perlu ya. Kenapa lu pikir keberkahan itu penting di dalam kehidupan? Oke. Jadi berkah itu apa sih sebenarnya? Guru saya itu berpesan bahwa berkah itu adalah atsubut fi khairin. Berarti tetap dalam kebaikan. Artinya kan ada yang bilang ziyadatul khair. Ya, cukup atau juga cukup biasa juga berkah. Ya kalau sekiranya itu di situ malah menambah nilai-nilai pahala itu bahkan lebih dari cukup. Oh ya. Iya memang berkah begitu ya. Karena ada yang apa ya, intinya mendekatkan diri kepada Allah atau enggak gitu kan. Ya, betul. Ya, karena ada yang dengan kemiskinannya dia malah dekat dengan Allah. Ada juga yang dengan kayanya dia mendekat kepada Allah, begitupun sebaliknya kan. Betul. Jadi berkah itu menurut gua pribadi ya, Ji, itu di luar lintas pulau keuangan. Oh. Jadi tidak hanya sebatas duit, tapi keberkahan itu juga meliputi tentang kemudahan, kelancaran, kayak gitu itu. Nah berarti butuh lah. Iya. Hidup. Karena berkah kadang juga bisa berarti cukup. Ya itu juga bisa. Karena misalnya penghasilannya berapa tapi cukup buat ini itu. Ada yang penghasilannya banyak tapi nggak cukup buat ini itu. Ya itu juga ada juga case-nya kayak gitu. Ya, nah kita kan kalau ngomongin berkah berarti sepakat nih hidup butuh berkah kan. Iya makanya tadi gue nanya karena gini loh, banyak mungkin gue nggak tahu ya, tapi yang gue tahu ada beberapa orang di luar sana itu yang mengira bahwa kayak gue hidup bisa kayak gini ya karena gue gitu. Kalau contoh simpelnya kayak gini, banyak banget yang ngomong kayak untuk ada gue. Oh itu kan karena gue ini nih. Nah, seolah-olah itu semua datang dari ulah lu gitu, tanpa melibatkan suatu kondimen-kondimen lain yang tercampur di dalam situ. Berarti ada satu hal yang nggak dia masukin ke kehidupan dia kalau gitu. Iya itu dia tadi. La haula wala quwata illa billah. Iya itu dia. Iya kan? Benar. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Setuju gue. Karena meskipun kita kayak gini sekarang nih, menggerakkan hati untuk kita masih mau maksudnya mau record, mau rekaman, ya pasti dari Allah juga kan. Iya. Menggerakkan hati kita misalnya untuk ibadah, untuk sholat, betul. Untuk misalnya rezeki kita gunakan untuk
jalan yang baik gitu. Tapi salah satu motivasi gua datang ke sini itu ya buat main PS sebenarnya. Ya tapi gue jujur aja sih sebenarnya selain untuk kebutuhan untuk merekam juga YouTube gitu. Tapi minimal kita bisa silaturahim lah. Iya, Ini iya. seminggu sekali. Betul. Kan ada tuh hadisnya yang kalau misalkan siapa yang dipanjangin umurnya di lapangan rezekinya, kalau yasir rahim. Ya betul. Betul, itu juga salah satunya. Cuman kalau kita ngomongin berkah tadi, berarti kan artinya misal dia punya banyak uang nih. Ya kalau berkah kan dia belanjakan untuk misalnya untuk istrinya, untuk orang tuanya, bukan untuk memelihara yang lain gitu kan. Itu kan kalau yang memelihara yang lain berarti nggak baik tuh. Iya, ya tapi lihat dulu apa yang dipelihara nih. Oh iya benar. Kalau misalkan kucing, Ayam, ikan, ayam. nah itu baik. Baik. Iya. Kalau cuman ayam. Kalau ada lanjutannya belum tentu. Oh iya benar. Apalagi kalau buat bini itu bisa baik. Baik dong. Tapi kalau nggak baik bini orang. Ah, itu juga nggak baik. Ada lanjutannya ya? Iya, ada lanjutannya Oh, soalnya. iya. Baik juga. Kalau bini orangnya bini bapaknya. Orang tua. Iya kan? Iya kan, Ibunya. Maksudnya ibunya. Nih kayak gini gue salah nih. Masalah gimana sih? Itu baik loh. Buat ibu mah baik loh. Iya, maksudnya ya kita tahu lah pada umumnya bini orang itu bini yang keluar jalur dari ini loh, hubungan darah loh. Udah jelas. Iya, oke. Ini bikin pusing. Cuman gue pengen tahu nih, Ci. Sebenarnya kan kita tadi ngomong kalau misalkan berkah itu kan bisa dibilang adalah sesuatu hal yang meliputi dalam kehidupan kita dan harus ada gitu. Kita bisa dapetin dari mana aja tuh ya? Maksudnya gimana caranya kita supaya bisa dapat keberkahan dari apapun di dalam kehidupan kita, perbuatan kita? Gue rasa sih orang tua kalau yang udah nikah istri juga. Iya, make sense, benar. Jadi kalau yang belum nikah ya orang tuanya, ibu atau bapak, terutama ibu. Kalau udah nikah ya istri dan ibu. Jadi dua-duanya bapak juga sama kan orang tua. Maksudnya orang tua ya, istri dan orang tua maksud gua. Dan mertua juga bisa gitu. Iya, Karena kan di orang tua juga. Iya, jadi justru dua-duanya nih misalnya minta doa atau menyenangkan hatinya ya kan. Dan doa itu penting banget sih menurut gua. Iya. Mungkin kita bisa sampai saat ini, artinya gua bisa bilang masa muda gua, mungkin masa muda lu juga yang bisa dibilang nggak terlalu keluar jalur lah ya. Itu mungkin dari doa orang tua gua juga. Betul sih. Sama satu nih, gue pengen ngingetin buat teman-teman semua, doa itu nggak harus dari kiai, nggak harus dari Habib, nggak harus dari Gus. Lu juga bisa doa sebenarnya. Bisa. Artinya banyak yang menganggap dirinya itu lebih kotor dari yang lain-lainnya, kayak dari para ustadz, para kiai, itu betul memang. Cuman bukan berarti lu nggak bisa doa. Artinya banyak banget kayak gini, Ji, contohnya Pak Kiai mau izin doanya, mau doakan gitu. Nggak apa-apa dong. Itu baik. Tapi bukan berarti kalau misalkan kita udah didoain sama Kiai, kita nggak doa. Oh iya harus lah. Artinya doa lu pun juga bisa didengar dan persentasenya juga besar untuk didengar sama Allah, sama Tuhan. Artinya gini loh, doa dari orang yang alim bisa dibilang ya, penambah gitu. Betul. Tapi intinya kita tetap harus doain diri kita sendiri, sama yang paling penting menurut gua orang tua sih, sama istri juga kalau udah nikah ya, atau suami kalau untuk perempuan. Karena saling-salingnya itu istri atau suami, orang tua itu doanya bisa dibilang masya Allah gitu menurut gua. Lintas waktu dan lokasi ya. Karena gimana ya? Udah banyak lah cerita-ceritanya kalau bisa dibilang. Memang. Jadi udah banyak cerita-cerita yang inspire kita. Iya. Gitu. Tapi bisa nggak kita buat apa ya? Mendapatkan keberkahan dari kita sendiri, kayak misalkan sedekah gitu, bisa nggak sih dijadiin sebagai keberkahan gitu? Bisa sih kayaknya menurut gua, tapi gue dengan keterbatasan yang gue tahu ya, menurut gue bisa, tapi tetap kayak menyenangkan istri dan birrul walidainnya tetap harus jalan. Berarti kalau misalkan anggapan gua nih dari obrolan kita bikin istri nangis, kitanya pelit, hubungan tidak baik dengan orang tua, itu bisa hilang keberkahan. Bisa jadi sih kalau misalnya orang tuanya benar dan kita nggak
apa nggak berbakti ya kasarnya ya. Iya, ngebangkang atau durhaka lah. Iya bisa dibilang begitu. Itu bisa jadi loh, karena banyak juga cerita yang kayak misalnya ya dia kerjaan yang nggak pernah lancar atau bisnisnya gagal mulu. Itu gue sempet denger. Jadi gini, kayak gue bingung ya. Kemarin gue habis ngajakin nih orang lain ya, temen gue ngajakin bini gue cuman muter-muter doang tuh beli bensin. Kerjaan gue lancar, ada nambah lagi project gitu-gitu. Tapi kalau misalkan di saat gue lagi berantem gitu, adu argumen atau diskusi yang nggak baik dengan kepala yang panas, itu gue kayak diseretin gitu loh. Nah, dia bilang kayak gitu. Kebetulan orang ini tuh punya usaha dagang gitu. Tapi pada intinya yang gue pernah dengar dari Ustadz itu adalah hal-hal yang bikin hidup kita ribet ya. Kadang jadi nggak sesuai apa yang kita harapkan, dosa. Iya betul. Iya makanya kan kalau kayak gitu kan dosa. Enggak, maksudnya membangkang orang itu kan dosa. Terus nyakitin pasangan juga kan dosa gitu kan. Itu jadi bisa dibilang pelicinnya nih pahala gitu, amal kebaikan. Ya sayangnya nggak terlihat dan nggak bernilai di dunia. Kadang-kadang nggak berasa juga, karena manusia itu kadang ketika dia berhasil ngerasanya karena gua. Nah itu yang gue sering banget temuin ketika kayak misalkan ada sesuatu yang urgent terus clear gitu. Untung aja tadi gue gitu modelannya. Gue pun juga masih kadang-kadang begitu. Memang manusiawi ya kalau kita nggak dilatih diri kita untuk terus bahwa ini karena Allah, karena Tuhan gitu, kayaknya susah untuk langsung merasa begitu. Oh iya, gue juga pengen ngingetin juga nih buat teman-teman. Kita sama-sama ngingetin dan sharing ya, karena ada juga yang mereka tidak mengikuti tatanan agama yang hidupnya enak, dan itu bukan berarti berkah ya. Tapi sebutannya itu ada yang namanya istidraj. Itu ada juga. Nah ini kita harus hati-hati juga, Ji. Iya, patokannya tuh menurut gue parameternya apa yang lu dapet dan apa yang lu punya ini menjauhkan apa mendekatkan diri kepada Allah gitu iya. Maksudnya. Apakah di situ lebih banyak nilai-nilai pahala atau lebih banyak nilai-nilai dosa di situ kan? Iya. Walaupun mungkin sepenglihatan mata kita itu mereka hidupnya enak, terus terpenuhi, terus kayak apa aja bisa gitu. Mungkin kelihatannya emang bener. Oh dia orang benar. Nah, tapi kita harus waspada untuk diri kita. Apakah yang sedang kita lakukan ini dan keberlimpahan yang ada sama kita ini itu lebih banyak nilai-nilai pahala atau nilai-nilai dosa? Itu mungkin yang tahu ya kita sendiri sih. Iya betul. Iya kita nggak boleh ini juga gitu, suzon sama orang kan. Betul, iya. Ya bukan haknya kita lah untuk mengecap atau menyangka. Itu kan suzon kan praduga kan. Bahkan kan kalau lu pernah dengar juga ketika ada orang yang berdosa, benar-benar kelihatan dia berdosa nih, kita nggak boleh benci sama orang ya kan, sama dosanya. Benci sama dosanya gitu. Memang nggak boleh. Itulah makanya berkah menurut gue penting banget, karena dengan keberkahan kayak semuanya itu berjalan mulus kan. Ya walaupun memang kadang tidak seperti apa yang kita rencanakan. Iya pasti ada guncangannya, pasti tuh ada. Ya in the end, betul. Ujung-ujungnya tuh ketika kita sudah menuju keberkahan, maksudnya artinya yang kita tuju ini perbuatan kita itu banyak nilai-nilai pahala di situ. Mudah-mudahan juga ujungnya juga, insya Allah itu hasilnya akan berkah. Artinya kebaikan-kebaikan terus menambah dan menetap. Iya. Artinya tidak menghilang, bahkan tambah ada kebaikan baru lagi. Dan yang paling penting juga intinya berharapnya sama Allah lah. Itu paling penting sih. Karena udah kalau berharap sama manusia susah dah. Misalnya kita berharap nih, nanti gue misalnya lagi butuh duit, ntar gue dapat duit dari misalnya dia mau ketemu orang atau apa, taunya enggak. Itu pasti kecewa banget dan Allah pun ngerasa tuh, udah gue kasih tahu jangan sama orang gitu. Sama orang sama gua. Iya. Makanya sekali-kali kita kita renggangin gitu, maksudnya untuk tingkat kecewa ini kita dorong push ke bawah dengan cara ayolah pakai jalur langit gitu. Jangan jalur darat terus gitu. Lebih cepet ya?
kan weng gitu. Naik pesawat aja kan lebih cepet kan. Iya, walaupun dari Jakarta ke Bandung. Oh iya juga ada pesawatnya. Iya, Tapi kalau pesawatnya nggak terbang nggak lama dong. masih tetap darat. Tapi lama kan. Masih darat. Ini jelek banget dah closingannya begini. Kenapa? Bahas pesawat. Karena pesawat bisa nggak terbang. Ya, bisa kalau misalnya diparkirin. Iya kalau settingannya dia lagi nggak terbang. Setting. Mode parkir. Ini apa lu mau pergi gini? Orang begini dia nih. Ya apaan lu beca? Genjot juga. Iya kayak gitu. Pesawat berarti bisa jalur darat juga ya. Bisa sih kalau misalkan kan dia kalau misalkan nggak ada bensin disetut. Buset. Iya ada yang lagi pakai tambang kali. Bukan dong. Belakangnya dikasih pohonan ya. Iya. Tanda mogok. Ah elah, kebiasaan hidup di jalan. Lu closingan kita. Iya, Makin jelek-jelek. Sekian teman-teman di video kali ini sebelum makin ngawur. Dan juga jangan lupa subscribe, like, share, komennya. Semoga teman-teman ini minimal bisa happy lah ngelihat video kita, nonton video kita. Kalau bisa ada yang diambil juga nggak apa-apa. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis.